Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di Anas Tanjung TV. Kali ini kita akan melakukan penggunaan kompor listrik mereknya Haicook model ES155. Plat lebar dan berstruktur daya yang kecil 600 watt, 5 level pengaturan daya, lampu indikator on dan off, lapisan anti lengket, auto termostat, kaki kompor berbahan karet. Ini beberapa keunggulan kompor listrik ini, masak di mana dan kapan saja. Kompor listrik ini yang praktis untuk banyak keperluan. Ayo kita coba menyalakan kompor listrik ini. Kompor listrik ini kita keluarkan dari kotaknya. Ini masih baru ya sobat semua. Ini dia. Kita keluarkan dari bungkus plastik. Kemudian kita lihat ini indikatornya ya. Ini ada brosurnya di dalam. Dalam kotaknya ada brosur, ada buku manual. Ini ya. Kemudian ini dia manual booknya. Nah, ini yang pertama. Lampu indikator, kemudian saklar pengatur daya, kemudian ini plat pemanas 15 cm, terus ini permukaan kompor listrik. Ini ya. Sebelum penggunaan perlu kita perhatikan petunjuk keselamatan. Petunjuk keselamatan sangat penting. Yang pertama, dilarang menggunakan kompor listrik ini di permukaan yang mudah rusak akibat panas. Kemudian dilarang menggunakan kompor listrik ini jika terdapat masalah pada kabel, kabelnya rusak atau luka. Dilarang memperbaiki kompor listrik ini tanpa adanya keahlian. Jauhkan kompor listrik ini dari jangkauan anak-anak, baik saat digunakan maupun tidak digunakan. Dilarang menaruh benda-benda kecil seperti pisau, garpu, dan sendok atau benda sejenisnya di atas kompor listrik ini. Seluruh permukaan kompor menjadi panas pada saat digunakan. Hati-hati jika menggunakan kompor listrik ini di luar ruangan. Kompor listrik ini berancang untuk menggunakan panci di atasnya dan dilarang menggunakan tanpa panci karena sangat berbahaya. Dilarang direndam dalam air ataupun cairan lainnya. Berikutnya, cabutlah colokan dan tunggu kompor listrik hingga mencapai suhu ruangan jika ingin membersihkan atau memindahkannya. Penggunaan dan pemasangan yang tidak semestinya dapat mengakibatkan kebakaran, tersengat listrik atau kecelakaan pada orang lain. Dilarang menyentuh plat pemanas pada saat digunakan atau setelah selesai digunakan. Tunggulah sampai suhu kompor listrik mencapai suhu ruangan. Pastikan kabel listrik tidak menyentuh permukaan plat yang panas pada saat digunakan. Dilarang meninggalkan kompor listrik tanpa adanya pengawasan. Kompor harus mencapai suhu ruangan sebelum disimpan. Jauhkan penggunaan kompor listrik ini dari benda yang mudah terbakar seperti kertas, kain, dan lain-lain. Sebelum kompor listrik ini kita hubungkan dengan sumber listrik, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tempatkan kompor listrik pada permukaan yang datar dan tidak mudah terbakar atau rusak akibat panas. Ini contohnya di tempat yang datar ya, atau rata ya. Kemudian pastikan kabel listrik tidak berada pada permukaan plat kompor listrik. Jadi tidak boleh kabel ini misalkan pada saat kita menyambungkan letaknya di atas kompor, karena ini kompornya pada saat terhubung dia akan panas. Jika
dikhawatirkan kabelnya akan ikut meleleh. Berikutnya, gunakan panci berbahan besi atau aluminium dengan permukaan yang datar. Nah, jadi di atas kompor ini harus panci atau periuk atau apapun namanya alat masak yang bagian bawahnya rata. Tidak boleh seperti wajan di mana bagian bawahnya itu lonjong. Ini contoh, ini ya, ini salah satu bentuk yang rata sehingga bisa duduk dengan baik di atas kompor. Ya, sudah kita siapkan. Berikutnya, wadah berbahan kaca tidak dapat digunakan. Untuk pertama kali penggunaan, nyalakan kompor selama 5 menit tanpa panci. Langkah ini adalah untuk menghilangkan lapisan pelindung pada plat pemanas. Timbulnya sedikit asap dan juga bau asap adalah normal. Jadi kalau nanti ada berasap itu normal saja. Baik, sekarang kita coba langsung hubungkan dengan sumber listrik. Ini sobat ya, sudah kita siapkan sumber listriknya. Sekali lagi hati-hati kabelnya jangan menempel di badan kompor atau di atas kompor. Ini sudah sekarang sudah kita sambungkan. Oke, kemudian kompor kita on kan, kita nyalakan lebih kurang 5 menit. Kita coba ya. Dia sudah nyala lampunya sekarang, lampu indikator sudah nyala. Berarti sekarang sudah mulai panas permukaan daripada plat pemanas yang di atas ini. Ini plat pemanas ya, sudah mulai panas nih, sudah terasa. Kalau sekiranya timbul asap atau aroma bau asap, itu hal yang normal atau hal yang wajar. Sekarang kita taruh panci di atas kompor. Panci sekali lagi yang bagian bawahnya rata. Terus supaya cepat panas kita tutup supaya jangan terbuang udara panasnya di panci. Kita tambah. Di sini katanya bisa 2, 3, 4, 5 sesuai kebutuhan. Kita coba sekarang 5. Nanti kita lihat udah mulai ada rasa panas ya. Kita tunggu sebentar. Lampu indikator nyala apabila sedang memanaskan. Jadi selama dihidupkan kompor ini lampu indikatornya menyala. Lampu indikator mati apabila telah mencapai daya yang dibutuhkan. Jika telah selesai digunakan, putar knob pengatur daya ke posisi 0. Nanti kalau saat sudah selesai kita kembalikan ke 0 lagi. Kita tunggu sebentar. Sobat semua, sepertinya air yang kita masak sudah mulai mendidih ya. Kita coba buka. Nah, oke. Sudah kelihatan semua air sudah mendidih. Jadi kita tidak menunggu lama, air sudah mendidih. Berikutnya, kalau sudah selesai kita menggunakan kompor ini, kita memasak sesuatu. Jika telah selesai digunakan, putar knob pengatur daya ke posisi 0. Jadi kita balik lagi ke posisi 0. Kita putar ke kiri ini. Udah mati lampu indikator posisi 0. Nah, ini 0-nya di sini. Kemudian tunggu hingga kompor listrik mencapai suhu ruangan sebelum dibersihkan atau disimpan. Berikutnya, petunjuk pemeliharaannya, pastikan permukaan kompor dan plat pemanas telah mencapai suhu ruangan. Jangan baru saja dimatikan kemudian kompor disimpan atau dimasukkan ke dalam kotak. Ini kita cabut. Gunakan kain lembab dengan sedikit air sabun lalu bersihkan seluruh permukaan. Jangan menggunakan sikat atau cairan pembersih. Nah, demikian petunjuk pelaksanaan dalam penggunaan kompor listrik. Kita harus ekstra hati-hati, jangan sampai kita salah dalam penggunaan sehingga menyebabkan atau menimbulkan suatu hal yang tidak kita inginkan. Misalnya
konsleting listrik, terbakar, dan lain sebagainya. Ini saja sudah dicabut masih mendidih itu. Luar biasa panasnya. Oke, sekian, terima kasih. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.